ketika kita membicarakan mengenai digital marketing, Bible kita cuma satu kok, kiblat kita data. Mau kita suka data atau suka angka ataupun tidak, we have to embrace data. Itu udah nomor satu. Kebetulan juga ini tahun ke-6 aku menjadi ketua komite komunikasi FFI. Dan bayangkan ini tahun kan dulu, jangan dimimbar sini dong Kak. Ya. Dan di FFI pun kami masih mengumpulkan semua data pemenang. Jadi bisa dilihat juga dimanapun kita melakukan kreativitas atau melakukan suatu kontribusi, data memegang peranan penting. Nah yang kedua, tadi aku setuju sekali dengan Mas Edwin dan aku panggilnya Koko Roni, apalagi Mbak Astrid, ketika kita ngomongin digital marketing tidak ada yang template ya. Kebetulan aku sudah, tadi sempat bisik-bisik, baru disadari kalau aku sudah mengerjakan hampir 57 film. Dan itu, terima kasih Pak, terima kasih Kang. Tapi yang bikin luar biasa adalah dari 57 film, aku pernah beberapa kali kerja dengan Mbak Mira, udah sering dengan Bang Joko, yang dimana mereka masternya lah ya untuk promosi. Mereka selalu bilang tidak ada yang template. Kalau ditanya promosi marketing tuh kayak gimana sih buat film? Tidak ada, memang tidak ada formula. Can you imagine setelah kita sebagai pelaku di lapangan terjun sendiri melakukan bermacam-macam genre, mau itu horror, box office, yang flop atau drama atau apapun, kita tidak pernah tahu formulanya, itu satu. Dan yang kedua adalah ketika kita ngomongin film horror pun itu macam-macam gitu. Kayak aku kebetulan pernah memegang Perempuan Tanah Jahanam dan juga Pengabdi Setan 2. Dua-duanya film Joko Anwar, dua-duanya box office. Tapi apakah kita melakukan campaign yang sama? Tentu tidak. Jadi ketika ngomong tadi sama Mbak Astrid, digital marketing kalau buat film melanjutkan Mas Erik dan juga Pak Riki, hidup kita memang cuma 4 hari. Sesedih itu, se-challenging itu. Kamis sampai Minggu. Itu 4 hari yang benar-benar ya kita ya dan kita udah membuild up 3 bulan sebelumnya untuk 4 hari itu. Jadi bisa dibilang ketika 4 hari itu muncul, kita udah gak tidur. Walaupun aku bukan tim sosmed ya, biasanya kita bekerja sama dengan partner social media. Cuman di tim marketing itu tidak ada yang tidur, kita social hearing, kita pick up. Conversation-nya seperti apa? Ketika itu negatif sentiment, gimana kita membuatnya positif sentiment? Ketika itu positif sentiment, gimana kita meride on dan mengamplify sehingga lebih besar lagi. Jadi nggak ada yang pernah berhenti di situ. Ketika kita merasa udah box office, terus apa? Apalagi? Nggak pernah tidur, nggak pernah istirahat gitu kan. Dan dari 4 hari itu juga, tadi Kang Triawan juga sempat bilang ya, kita mesti mikir out of the box. Aku setuju sekali. Karena yang tadi Pak Riki sempat bilang, konsistensi. Satu hal yang paling penting juga inovasi. Karena tidak bisa diulang. Tadi Mbak Asit mungkin udah membicarakan ya. Tiap produk, cara pembicaraannya, cara komunikasinya berbeda. Film pun demikian. Mau itu dari genre-nya atau dari angle-nya. Dan mungkin juga Mas Edwin dan Koko Roni juga pasti bisa kasih masukan banyak sekali mengenai kesuksesan lakunya film ya. Karena ini kita ngomong di luar kualitas. Karena banyak sekali sayangnya film-film berkualitas tahun ini dan beberapa tahun ke belakang yang mungkin masalah timing, mungkin itu play so much part gitu dan itu scary ya. Di satu sisi sangat challenging, sangat menarik, tapi di sisi lain kita jadi kayak deg-degannya tuh nggak pernah hilang gitu kan. Nah di digital marketing juga kita mesti lihat platform sekarang yang lagi kuat dan seksi itu memang TikTok. Tapi ketika kita mau mendrive conversation, itu kita pasti masih lari ke Twitter. Conversationnya seperti apa sih? Ketika kita mau ngomongin angle, oke, film horror A, kita mau ngangkat nih mitos di baliknya. Filmnya masih 3 bulan lagi, tapi kita mau ngangkat mitosnya dulu deh, tanpa branding, tanpa judul. Kita lari kemana? Ke Twitter. Kita kerjasama dengan KOL Twitter, kita ramu conversation itu seolah-olah yang ngomongin bukan kita. Itu anti sekali kalau ketahuan sampai kita yang bikin gitu kan. Dan hati-hati sekali karena sekarang netizen pinter banget. Dikit-dikit kalau ada activation, nih pasti S2 marketing ya kan. Jadi kitanya mesti tambah pinter, karena penonton tambah pinter itu kan, publik tambah pinter. Yang tadi Kang Triawan mention yang soal billboard, itu kejadian di Bandung Kang, dan diturunin polisi. Jadi makanya, jadi kita juga sempat yang, apa kita ngelakuin itu ya, tapi pas udah kejadian, untung enggak ya gitu, karena diturunin polisi gitu. Nah hal-hal seperti itu yang akhirnya kita membuat otak kita selalu membrainstorm, pikiran-pikiran, ide-ide yang nyambung juga dari tadi Kang Roni dan Mas Edwin. Kita nggak bekerja sendiri, kadang-kadang ada yang nanya, Mbak Bu publisis yang promosi semua film ya? Enggak,
Publisis itu under promotion and marketing team, yang tadi mereka sudah bilang, kadang ada, kadang tidak. Tapi membuat saya bahagia ketika saya di-hire atau kerjasama dengan PH-PH yang produsernya pinter-pinter. Jadi mereka tahu apa yang mereka mau, terus kita jadi think tank. Itu luar biasa. Banyak juga PH yang hire terus mereka nggak tahu apa-apa. Nah itu kita pusing, kadang ada distributornya, kadang-kadang kita mesti kasih masukan, distribusinya ke sini, ke sini. Nah tapi kalau dengan yang sudah pengalaman, think tanknya adalah bersama-sama. Lalu di digital marketing juga conversation itu di Twitter. Instagram buat apa? Validasi. Yang cakep-cakep deh. Ketika kita mau kasih lihat sebuah film, ketika kita mempromosikan, the first look itu sangat-sangat penting. Aku kebetulan memang udah sering banget kerja sama Bang Joko sama Reza Radian, mereka kan udah OCD, perfeksionis, udah gitu excellence banget ya. Hal kecil typo aja atau salah dikit aja tuh mesti nggak boleh gitu. Jadi sesuatu yang kita keluarkan dari sebuah film, itu akan nempel. Jadi kadang-kadang tuh first look udah kita keluarin aja, nggak bisa gitu. Kita mesti bertanggung jawab, first look ini kita mau keluarin untuk apa? Dan apakah ini bisa kita tanggung jawabkan sebelumnya? Let's say misalnya contoh, kita mengeluarkan sebuah trailer, udah tahu ada bintang besar, si A deh. Tapi kita tahu nih, di film si A tuh cuma dikit mainnya. Apakah benar kalau kita memunculkan si A di trailer? Bisa juga, dan itu pernah terjadi di film Hollywood yang lagi heboh kemarin, bukan Scream, apa ya, Halloween. Halloween itu sempat heboh kemarin promonya di YouTube, karena trailer dan film itu berbeda. Jadi orang nonton trailernya, oh gue mau nonton filmnya. Pas udah nonton filmnya, kok gak kayak trailernya ya? Nah, itu bisa jadi bumerang. Kembali ke objektif kita masing-masing. Apakah kita mau ngambil resiko? Bukan memanipulasi ya, cuman mislead orang untuk datang aja dulu ke bioskop beli tiket, knowing that that person is not gonna be there secara main cast atau supporting cast. Nah, sometimes hal-hal yang kita lakukan mesti bertanggungjawabkan. Nah, Instagram itu untuk validasi. Ketika kita mau ngepost sebuah gambar atau karakter reveal gitu ya, poster itu biasanya di Instagram. TikTok udah untuk apa? Itu udah buat mess. Everything sekarang itu TikTok gitu. Dan memang yang sangat berguna adalah partnership. Kadang-kadang kalau ya supaya mau FYP segala macam, ketika kita apalagi sejak pandemi ya, kita belajar kalau it's all about collaboration. Ketika kita jalan sendiri di industri manapun, kalau kita bangkit sendiri nggak akan kuat. Kita mesti bangkit bareng-bareng. Makanya di satu sisi blessing in disguise ketika pandemi berakhir, bukan berakhir ya, insya Allah udah mau berakhir, film pun bergabung gitu kan. Karena yang tadinya mungkin jalan sendiri-sendiri ya, Kang Roni, Mas Edwin, kita tahu sendiri yang mana-mana, pada saat di pandemi itu semua saling mensupport sama lain. Dan itu juga sih bagaimana kita kembali lagi kepada soal digital marketing and how we use it effectively dan responsibly adalah pertama cari tahu dulu objektifnya kita apa. Kedua, segmen. We have to know our audience. Dan audience itu juga kita mesti ada tahap-tahapnya. Yang pertama apa dulu? Apa mau mass? Awareness aja dulu. Dan kadang-kadang nih agak tricky. Mass itu bukan berarti beli tiket loh. Kadang-kadang kalau, dan ini suka sakit hati ya dan sedih. Aku agak curhat sedikit. Kadang-kadang kita melihat, wow ini lagi roadshow. Wih gila penontonnya apa yang datang untuk ketemu bintangnya banyak sekali ya. Did they buy the ticket? At the end of the day belum tentu convert ke ticket sales. Dan itu yang kadang-kadang kita nggak boleh denial, oh kita udah promo macam-macam, tenang-tenang. Ternyata pas hari pertama nggak kayak gitu. Nah, disinilah digital marketing itu memegang peranan penting. Pak Riki mau tambahin aja, sebenarnya kita juga udah ada apps. Selain tadi Cinepoint buat mengukur jumlah penonton, kalau digital agency buat film itu biasanya kita udah ada dapat feedback, film-film ini conversation-nya di mana aja. Jadi kita bisa tahu tuh, ya. Dan itu udah lumayan banyak digunakan, yang penting mereka punya tools-nya ya. Aku nggak punya, tapi yang digital agency biasanya punya. Di situ kita bisa lihat, di bulan itu, let's say kita ngomongin film Gundala. Di bulan itu Gundala lagi diomongin yang keberapa. Bulan itu kelihatan tuh kan, ada 4 film yang lagi dibahas. Itu ada grafiknya. Oh Gundala di sini, terus kok dia menukik ke bawah ya? Terus dia naik lagi. Naiknya kenapa? Pas dilihat, oh nih pas preskon. Jadi kita bisa belajar di situ. Bukan saja daripada itu, kota-kota kita bisa tahu. Kita bisa ngelihat nih Gundala udah ngomongin di mana aja. Pas dilihat, wah kok Makassar masih sepi ya? Ini kayak kurang deket nih sama Abimana nih. Ya udah kita ke Makassar gitu. Jadi hal-hal kayak gitu udah ada. Itu sangat membantu. Cuman memang aku kenapa? Sudah ada ya Kang ya. Intinya adalah digital marketing itu udah nomor 1. Kalau media itu untuk apa sih? Media pun tadi Kang Eri sempat nanya apakah masih relevan kalau media.
Media iya, karena kita udah banyak new media. USS Feeds, Volix itu udah kayak sahabat deh. Tapi apakah kita melupakan keharian Kompas? Tentu tidak. Itu kebanggaan sendiri ketika kita mempromosikan film, filmnya masuk paper. Kita membuka halaman Kompas aja tuh kita masih yang masuk Kompas gitu kan. Tapi kita mesti lihat sendiri filmnya itu ke arah mana, again. Segmennya mana? Ketika segmennya lebih muda, pasti new media yang harus kita peluk terus. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih ya.